Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali pada perkuliahan gambar teknik. Untuk pertemuan kali ini akan kita lanjutkan tentang bahasan potongan. Ya. Jadi potongan ini adalah sebuah teknik dalam menggambar yang diperlukan untuk kita membuat gambar ketika kita menjumpai gambar-gambar yang berrongga atau berlubang. Jadi bagaimana informasi yang kita perlukan dari benda tadi, gambar benda yang berrongga, berlubang ini bisa kita sampaikan. Itu menggunakan teknik potongan. Kadang-kadang ada teknik lain, cara lain yang kita nih yang dipakai ya. Misalnya membuat garis-garis gores. Tapi kadang-kadang kita jumpai justru menjadi lebih rumit dan kadang-kadang informasinya tidak jelas ya, tidak pas ya. Maka teknik potongan ini sangat diperlukan ya. Ilustrasinya seperti ini. Ketika kita menjumpai benda seperti ini, kadang-kadang kita menggambarnya dengan teknik ya, kita buat sketch atau garis-garis strip ya untuk menjelaskan bahwa benda ini berongga. Ya, tapi jadi sangat rumit ya dan informasi kurang jelas ya. Namun dengan teknik potongan kita akan bisa lebih menyampaikan informasi tadi, yaitu bendanya kita potong ya, pada sumbunya. Nah, baru kita akan bisa menjelaskan. Inilah teknik potongan. Ya. Ilustrasinya seperti itu. Maka aturan-aturannya adalah, jadi untuk menjelaskan gambar yang dipotong ini perlu ada tanda pemotongan yang sudah ditetapkan dalam aturan menggambar teknik ini. Tanda potongan itu adalah yaitu berupa garis sumbu yang kedua ujungnya ditebalkan. Tanda pemotongan dengan garis tipis yang berlombang bebas. Tanda pemotongan dengan garis tipis berzigzag. Jadi seperti ini. Jadi strip titik. Ini tanda pemotongan. Ya. Jadi yang A ini tanda pemotongan, kalau yang B ini yang apa? Potongan patah ya. Ada pemotongan ya zigzag, ada pemotongan bergelombang ya. Jadi berupa garis strip titik atau garis tipis ya, kalau berupa pemotongan bergelombang. Jadi pemotongan ini jenis-jenisnya ada beberapa yang kita perlu tahu, yaitu ya pertama potongan penuh, potongan setengah, potongan setempat, potongan meloncat. Potongan penuh seperti ini ya. Jadi satu benda dipotong penuh pada sumbunya, sehingga bagian-bagiannya akan kelihatan. Bagian yang terkena potongan itu diarsir ya. Potongan setengah ya, ini potongan setengah dipotong ya. Ada lagi potongan meloncat ini tadi meloncat, gambarnya seperti ini, dipotong meloncat ya. Kemudian potongan ini masih potongan meloncat ya, jadi potongan meloncat nih ya. Ya. Kemudian aturan berikutnya adalah
penempatan gambar potongan. Jadi ini masih ada hubungan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang kuadran proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Ya. Ini peletakan penempatan gambar potongan. Jadi kalau benda seperti ini dipotong di sini, strip titik dengan arah panah dari bawah A ya, strip titik dipotong di sini, maka ini penampangnya jadinya seperti ini. Ya, ini penempatan gambar potongan menurut proyeksi Amerika. Ya, jadi pandangan dari arah A ini pandangan bawah, maka diletakkan di bawahnya. Dari benda yang dipotong diletakkan di bawahnya, maka ini proyeksi Amerika. Sedangkan ini yang sebelah kanan, ini dipotong strip titik arah pandangan B, ya, ini bawah, tapi diletakkan di atasnya, di atas benda yang dipotong, di atasnya, maka ini proyeksi Eropa. Ya, kita ingat materi sebelumnya. Jadi kalau pandangan bawah diletakkan di atasnya berarti ini Eropa. Pandangan bawah diletakkan di bawahnya, ini proyeksi Amerika. Nah, ini lagi. Jadi kalau benda seperti ini, strip titik CC dari arah samping kanan. Di sebelah kanannya, ini gambar potongannya, maka proyeksi penempatan proyeksi Amerika. Gambar seperti ini, dipotong strip titik arah panah, ya, diletakkan di kirinya, ya. Pandangan kanan diletakkan di kirinya, nah, Eropa. Ini pandangan kanan diletakkan di kanannya. Kok tahu dari kanan ini? Dari arah panah, ya, dari arah panah ini kanan, ya. Nah, bagian yang kena potong ini ditandai arsir. Jadi kalau ini dilihat dari kanan, dipotong, dilihat dari kanan, itu akan menghasilkan benda seperti ini. Ini dipotong, melintang, sesuai sumbu, dari sebelah kanan akan dihasilkan seperti ini. Jadi definisinya, jika proyeksi yang digunakan adalah proyeksi Amerika, maka penampang potongannya diletakkan berada di belakang arah anak panah. Nah, ini Amerika, ya. Jadi di belakang arah anak panah. Kalau Eropa, penampatan gambar potongannya ada di depan arah anak panah. Ya. Saya kira cukup jelas. Kemudian aturan berikutnya yaitu benda-benda yang tidak boleh dipotong. Benda yang tidak boleh potong ini benda pejal, misalnya poros pejal, jari-jari pejal, dan semacamnya. Benda-benda tipis, misalnya plat-plat penguat pada dudukan poros. Bagian-bagian yang tidak boleh dipotong tersebut yaitu bagian yang tidak diarsir. Ya. Ini aturannya. Bagian yang kena potong adalah diarsir, yang tidak dipotong tidak diarsir. Misalnya ini, ya, jari-jari pejal ini tidak boleh dipotong benda, ya. Maka hasilnya seperti ini. Dipotong penapang AA dari sesuai sumbu, ya, pandangan dari kanan, diletakkan di kanan, berarti ini Amerika, ya. Nah, maka bagian yang kena potong ditandai arsir, ya. Ini plat tipis di sini, ya, maka tidak diarsir. B strip titik dipotong, ya, hasilnya seperti ini, ya. Kemudian tentang arsiran, ya, aturan arsiran tadi yaitu membedakan gambar proyeksi yang dipotong, maka
perlu diarsir. Arsir itu garis-garis miring yang tipis yang dibatasi oleh garis-garis batas pemotongan. Ya, ini. Ya. Jadi kalau benda seperti ini dipotong melintang strip arah pandangan, maka hasilnya seperti ini. Dari arah depan ya, nah, seperti ini. Nah, ini aturan membuat arsir. Bisa kita lihat di sini bahwa sudut membuat arsir ini adalah 45 derajat terhadap garis sumbu utama, 45 derajat terhadap garis batas gambar. Nah, ini. Sedang ketebalannya adalah garis tipis. Ini perbandingan ketebalan garis. Kalau ketebalan yang memakai 1, garis arsirnya adalah 0,5. Ya. Jadi separuhnya. Jadi menggunakan garis tipis. Menggunakan membuat sudut 45 derajat terhadap garis batas gambar. Jadi ini contoh membuat gambar arsir. Ini salah karena jaraknya tidak sama. Ini juga salah karena terlalu renggang. Ini salah karena terlalu rapat. Nah, ini yang benar ya. Nah, ini cara membuat garis arsir 45 derajat dari garis gambar. Ya. Bagian-bagian yang berdampingan harus dibedakan sudutnya agar lebih jelas perbedaannya. Ini. Jadi kalau ada bagian-bagian benda yang berdekatan, ya, ini harus dibedakan. Arsiran yang berdekatan harusnya 45 derajat. Ya. Untuk bidang yang luas, maka tidak harus diarsir semuanya, ya, tapi cukup di garis-garis tepinya. Ya, seperti ini. Untuk potongan meloncat atau bercabang, bidang-bidang potong yang berdampingan, maka dibatasi dengan garis gores bertitik. Garis gores bertitik di sini, ya. Ini garis potongan. Penampang AA, strip titik AA, ya. Ini aturan-aturan yang mesti kita penuhi ketika membuat gambar potongan. Nah, untuk benda-benda tipis, maka pengarsirannya dibuat dengan cara dilabur, diblok, ya, benda-benda tipis. Kalau kita membuat ukuran yang terletak pada arsiran, maka ukurannya jangan diarsir, ya, jadi dikasih ruangan. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya banyak macamnya arsiran ini, ya. Jadi bahkan untuk membedakan macam-macam bahan ini bisa dibuat arsiran yang bermacam-macam. Ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tugas, ya. Jadi tadi menggunakan teknik potongan, yaitu kalian mencari sebuah peralatan dalam bidang teknik elektro, khususnya elektronika, ya. Kemudian kalian jelaskan bagian-bagian gambar yang tidak kelihatan dengan menggunakan teknik potongan. Misalnya
baterai, ya. Baterai yang silinder itu kalau dari wujud luarnya kelihatan seperti itu, tapi dengan teknik potongan kita bisa membuat penjelasan-penjelasan keterangan informasi. Ya. Kalian bisa mendapatkan gambarnya ini bisa browsing di internet atau kalian gambar langsung bisa di buku-buku banyak ya. Jadi kalian bisa mencari. Kalian kerjakan di kertas gambar, dibuat etiketnya, waktunya 1 pekan, dikirim di email. Ya. Demikian materi kita untuk kali ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.